bagaimana caranya kalau ada orang atau instansi yang mau nih menyusun SOP Pak Rahmat? Langkahnya gimana tuh? Langkah yang paling mudah itu nonton tutorial. Kebetulan saya ada Tutorialnya, tutorialnya mulai dari bagaimana mengidentifikasi judul, bagaimana mengidentifikasi langkah, bagaimana karena kadang-kadang gini, nyusun aja SOP. Oh, ternyata SOP itu harus didokumentasikan. Nah di situ di tutorial YouTube saya itu lengkap ya, ada bagaimana mendokumentasikan SOP karena SOP setelah disusun wajib didokumentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahin, salat atas Nabi dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin, host podcast BPSDMD Provinsi Banten, obrolan edukatif dari Banten. Kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang penting dalam sebuah organisasi, yaitu standar operasional prosedur, di mana ini harus ada untuk menjalankan sebuah organisasi agar ajeg jalannya karena ada standar yang telah dibuat. Tentu saja kami sudah mengundang ahlinya yang memang di BPSDMD beliau langganan untuk menjelaskan ini di mana-mana pelatihan. Karena itu beruntung sekali semua pemirsa kehadiran beliau. Kita sapa dulu, yaitu Pak Rahmat. Oke. Pak Rahmat ini adalah seorang widisuara ahli utama ya. Ya. 4D. 4D. Ya, menjadi utamanya sudah 3 tahun, 4D-nya baru 2 tahun ya. 2 tahun. Karena memang begitulah aturannya, setelah jabatan keluar baru disesuaikan dengan golongannya. Sehat Pak Rahmat? Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan berbincang keahlian Pak Rahmat nih. Saya tahu Pak Rahmat kalau jadwal itu banyak SOP ya, dengan ada teman yang lain kalau nggak salah ya, langganan Pak Rahmat. Nah sehingga kita pengen tahu nih, apa sih pentingnya SOP, apa sih urgensinya SOP itu harus ada di sebuah pemerintahan? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya pelajar sudah mengundang saya pada acara podcast ini. Baik, kalau kita bicara mengapa, tentu kita bicara apa yang Pak Najar tadi sampaikan, keajegan ya, konsistensi. Jadi biasanya kan kalau kita bicara di luar pemerintahan, misalnya di swasta gitu ya, seseorang diterima jadi pegawai di swasta itu yang disodorkan itu SOP, dihafalkan SOP-nya, job deskripsinya gitu ya. Saya bekerja di bagian apa, saya harus melakukan apa, di mana, kapan, bagaimana cara melakukannya, nah itu. Nah ini yang tidak ada di pemerintahan. Nah kebetulan Pan RB mengeluarkan sebuah peraturan yang tentu ini turunan dari apa sih namanya? Turunan dari Perpres sebetulnya, Perpres 81 2010 tentang reformasi birokrasi. Kalau sekarang kan RB tematiknya ya. Di Perpres 81 itu salah satunya adalah ranahnya penataan tata laksana. Nah dari penataan tata laksana itu lahir nanti proses bisnis yang global. Misalnya BPSDM ya, proses bisnisnya apa, pendidikan pelatihan. Nah secara rinci nanti rincinya proses bisnis paling kecilnya secara rinci, nah itulah yang nanti akan jadikan dasar SOP, standar operasional prosedur. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini meniru apa yang dilakukan swasta, sehingga ketika akan melakukan pekerjaan tuh, misalnya calon pegawai yang baru, misalnya peserta pelatihan dasar ya, yang baru dilatih jadi CPNS, ketika masuk instansi itu, dia akan melakukan apa, itu tinggal lihat aja SOP-nya apa. Sehingga bekerja itu bukan saka ingat gitu. Dia contohnya dulu yang mana, tapi kalau udah ada SOP-nya, oh iya saya bagiannya ini, saya harus melakukan apa, mutu bakunya apa, kalau ada persyaratannya apa, berapa lama pekerjaan dikerjakan dan outputnya apa, sehingga jelas. Itu dari sisi konsistensi.
Terus dengan adanya SOP itu setiap pegawai mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan tugas. Boleh nggak dikatakan bahwa dengan ada SOP, maka yang belajar organisasi, sehingga ketika ada mutasi apapun tetap berjalan gitu. Nah itu. Karena organisasi sudah belajar. Ada sustainable-nya, sustainability, ada keberlanjutannya. Saya misalnya atau seseorang bekerja di instansi A di OPDA, ketika dipindahkan ke OPDB nggak masalah, tinggal baca aja SOP-nya. Kan SOP itu wajib dipublikasikan ya, kalau sudah tersusun wajib dipublikasikan dengan berbagai macam jenis SOP. Jadi kalau kita bicara jenis SOP ada dua ya, SOP administratif dan SOP teknis. Nanti ada di satu bundle gitu, tinggal buka aja. Ada SOP apa saja sih gitu. Dan itu bagian dari keterbukaan informasi ya? Iya betul. Ya, artinya di kantor ini, sebuah lembaga ini, organisasi ini loh yang dikerjakan, ya. Ketemu siapa gitu ya. Oke, keren banget ya kalau terjadi nih Pak Rahmat. Iya. Oke, kalau begitu kita ingin tahu juga dong, kayak gimana nih struktur SOP yang dibuat itu, sehingga bisa mengguide para pegawainya untuk mengerjakan sesuai dengan visi misi organisasi tentunya. Iya. Apa tuh? Apa aja yang Anda, bagaimana menyusunnya? Nah, kalau kita bicara SOP, kita bicara tentang tugas pokok dan fungsi. Jadi SOP versi administrasi pemerintahan ini ada rujukannya, yaitu SOTK ya, struktur organisasi dan tata kerja. Siapa melakukan apa kan di situ ada ya. Nah, oleh karena itu penyusunan SOP versi yang sekarang itu diawali dengan mengidentifikasi judul. Identifikasi judul, misalnya judul SOP ya, judul SOP, breakdown dari tupoksi tadi, breakdown dari tupoksi tadi. Jadi misalnya SOP penerimaan surat masuk misalnya, itu kan SOP-nya adanya di sekretariat, misalnya di subbagian umum dan kepegawaian. Nanti dilihat tugasnya apa, fungsinya apa, kegiatannya apa, outputnya apa, aspeknya apa, nanti jadi judul gitu. Jadi berjenjang Pak, dari judul nanti ada lagi langkah berikutnya, mengidentifikasi langkah. Dari judul itu langkahnya apa saja sih gitu. Sehingga bisa juga breakdown waktu ya. Betul. Dugaan waktu, perkiraan ya, waktu berapa lama selesainya nih. Nah dari situ, kalau prosedurnya sudah tergambar dari langkah-langkah tadi, maka langkah berikutnya adalah memasukkan SOP itu ke dalam sebuah format. Di situ ada aktivitas yang dilakukan apa, pelaksananya siapa. Nah, siapa yang melakukan apanya kelihatan di situ. Terus ada mutu baku. Di mutu baku itu ada persyaratan, ada waktu dan ada output. Dan nanti ada keterangan berkaitan dengan apa SOP yang sedang kita susun itu. Dan itu kan kalau nggak salah ada jadi alur gitu Pak Rahmat ya? Betul. Dulu saya ingat zaman dulu namanya bulkonah, bulatan, kotak dan panah gitu ya. Iya betul, simbol. Itu kan ada maknanya juga kan ya? Ya, ada maknanya. Jadi memang dengan penyusunan SOP yang baru ini, si penyusun dan pembaca yang user atau pengguna SOP itu akan lebih mudah menerjemahkan SOP itu karena simbolnya hanya 5 saja Pak Nazar. 5 ya. 5. Pertama terminator itu untuk terminator itu untuk memulai dan mengakhiri kegiatan. Terus simbol kedua itu proses ya. Proses itu misalnya proses penandatanganan, proses menerima surat itu kotak ya, kotak atau proses ya. Kemudian ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu sebelah ketupat ya. Nah, itu misalnya pelayanan misalnya, SOP pelayanan misalnya pemohon memasukkan persyaratan. Nah, ketika persyaratan kurang diproses, nanti kalau ada persyaratan yang kurang balik lagi. Nah, misalnya prosesnya lengkap, lanjut. Nah, itu pakai decision making. Pakai apa sih? Belah ketupat ya. Kemudian ada kan di aturannya itu kalau lebih dari 10 langkah maka boleh di SOP-kan. Kalau kurang dari 10 langkah mau di SOP-kan mangga, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu bagian alur aja kali ya. Bagian alur aja. Nah, kalau SOP-nya banyak alur, kemungkinan banyak halaman. Makanya ada simbol antar halaman, penyambung antar halaman atau bahasa Inggrisnya off page connector. Dan simbol kelima itu anak panah untuk menyambungkan antar proses, antar kegiatan.
banget ya. Jadi teman-teman semua para pembelajar di Sentro Jagat. Nah kalau udah paham ini nih, kelihatannya SOP akan banyak membantu kita untuk bagaimana punya panduan untuk bekerja harian ya, Pak Rahmat. Yeah. Nah, Pak Rahmat udah punya banyak pengalaman ya membimbing gitu. Alhamdulillah. Ada kesusahan apa? Ada kendala apa tuh? Atau lancar-lancar aja? Lancar-lancar aja sih, karena memang sebetulnya kan penyusunan SOP itu kita hanya mendampingi saja. Oke. Pelakunya lah yang menentukan harus apa melalui FGD ya, Focus Group Discussion. Ya, kita pernah nyusun di instansi pemerintah daerah sendiri ya, di sekretariat daerah Banten ya. di Banten, kemudian di Dinas Pendidikan, di Bapeda Provinsi Banten, dan di BPD. Yang luarnya? Yang luarnya ada ya, misalnya di Provinsi Papua Barat. Oh, sampai Papuan ya? Oke. Nggak kaleng-kaleng ini. Ya kebetulan yang kita bantu Samsat Pak, Oh. Samsat se-Provinsi Papua Barat. Kemudian satu lagi di BPSDM atau Badan Diklat waktu itu namanya Badan Diklat Kota Sorong, Papua Barat juga. Oke, ini bagaimana caranya kalau ada orang atau instansi yang mau nih menyusun SOP Pak Rahmat? Langkahnya gimana tuh? Langkah yang paling mudah itu nonton tutorial. Oh, Kebetulan saya ada Tutorialnya ya. tutorialnya mulai dari bagaimana mengidentifikasi judul, bagaimana mengidentifikasi langkah, bagaimana, karena kadang-kadang gini, nyusun aja SOP. Oh, ternyata SOP itu harus didokumentasikan. Nah di situ di tutorial YouTube saya itu lengkap ya, ada bagaimana mendokumentasikan SOP, karena SOP setelah disusun wajib didokumentasikan. Nanti dari skripnya dimasukin ya? Iya. Teman-teman teknisi ya? Iya. Oke, baik. Nah kalau ada pengen berkah maka dia harus undang Pak Rahmat kali ya? Boleh. Iya, karena keilmuan itu ada keberkahan kalau datang narasumbernya langsung Pak Rahmat. Dia tidak hanya sekedar tahu aja, tapi ada hal-hal yang lain lah ya. Jadi di SOP di tutorial yang Pak Rahmat buat sudah lengkap itu ya? Lengkap. Oke. Mulai dari mengidentifikasi judul, mengidentifikasi langkah, kemudian bagaimana memindahkan prosedur ke dalam format, Oke. kemudian mengisi lembar identitas dan mendokumentasikan. Dan juga simbol-simbol sudah dimuatkan. Pokoknya udah lengkap lah, versinya lengkap. Dalam rangka berbagi, jadi kan dalam rangka bukan hanya untuk Banten saja, untuk Indonesia ya. Indonesia ya. Iya. Oke, itulah kebagian namanya berbaginya kita ya. Karena kita punya ilmu ya bagi ilmunya ya. Iya. Oke, kalau yang mungkin yang lain-lain kita nggak punya ya nggak usah dipaksain. Ilmu itu punya, bagiin aja. Dan sekarang gampang banget membagikan ya, tinggal di upload aja di YouTube-nya masing-masing dan ternyata sudah banyak yang bisa menikmati. Baik, ada pengalaman-pengalaman unik nggak Pak Rahmat sepanjang Pak Rahmat mendampingi dan yang mendampingi para lembaga dan sebagainya? Ada nggak hambatan misalnya? Ini ada kendala untuk diskusi brainstormingnya atau menggalinya gitu? Ada nggak? Kesulitan yang selama ini kita temukan di lapangan itu ketiadaan SOTK. Oh, sumber rujukannya tidak itu ada. ya? Ini yang sulit. Sehingga untuk itu kita menyarankan dibuatkan saja keputusan kepala JPT Pratamanya supaya ada rujukannya gitu kan. Di prasyarat sebelum SOP dibuat itu harus ada namanya SOTK yang dirinci ya. Iya. Sehingga memudahkan untuk breakdown untuk kegiatan harian. Ya. Kemudian masalah yang sifatnya teknis, karena kita jarang yang membantu menyusun SOP teknis. Misalnya kita pernah membantu Kota Cilegon ya, Dinas Kesehatannya menyusun SOP teknis. Kan itu yang namanya SOP teknis itu benar-benar teknis ya, Teknis banget ya. Dan hanya pelakunya satu orang atau satu tim. Jadi dalam satu urutan. Langkahnya tidak boleh ada yang tertinggal dan waktunya dibatasi betul-betul fix. Apalagi Dinas Kesehatan itu misalnya bagaimana membawa vaksin ya. Vaksin kan cara penanganannya Spesial ya. spesial. Jadi kalau waktunya melebihi aja udah. Misalnya dari Dinas Kesehatan dibawa ke puskesmas terjauh berapa jangkauannya, hambatannya apa. Nah itu menghitung waktunya itu tantangan luar biasa. Masuk prasyarat SDM-nya kali ada ya? Ya betul. Itu dituangkan di SOP itu? Dituangkan SOP di kualifikasi. Di kualifikasi. SDM yang bisa melaksanakannya ya? Iya. Oke, baik Pak Rahmat. Oh, keren nih, keren banget nih.
Jadi saya juga jadi melek nih. Saya kan selama ini memang tahu tapi Iya. nggak pernah melekin ya rincian seperti apa SOP dibangun. Istilah itu beragam Pak Rahmat ya. Kalau di orang kesehatan namanya SPO kalau nggak salah ya. Iya. Sama aja benernya Pak ya. Sama saja benar. Cuma memang kalau kita lihat rujukan aslinya kan SOP itu Standard Operating Procedure. Oke, bahasa Inggrisnya itu ya. Bahasa Inggrisnya. Cuma di pemerintahan daerah kita sepakat standar operasional prosedur. Bahkan kalau berdasarkan Permen Pan RB 35 tahun 2012 ya tentang pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan, SOP-nya tuh ada nama nomenklatur khusus SOP administrasi pemerintahan. Sehingga formatnya pun tidak menggunakan format yang lain, tidak ada SOP administrasi pemerintahan lainnya. Itu. Keren. Oke, Pak Rahmat mungkin terakhir nih. Apa yang mau disampaikan ke audien kita tentang SOP ini, urgensi untuk pemerintahan daerah agar bukan hanya berkembang tetapi juga punya keajegan dalam melaksanakan. Iya, memang seyogianya kita selaku aparatur sipil negara taat dan patuh ya pada peraturan yang sudah kita buat, karena di SOP administrasi pemerintah itu di Permen Pan RB 35 udah jelas bahwa seluruh OPD itu dari pusat sampai satuan terkecil di daerah itu sudah wajib menggunakan SOP administrasi pemerintah. Bahkan di Punten sendiri sudah punya Pergubnya, Pergub 59 tahun 2021 ya. Dan sama perintahnya gitu. Jadi dari semua OPD, dari yang dari OPD di pemerintahan daerah itu dari OPD sampai satuan terkecilnya wajib melaksanakan atau menggunakan SOP administrasi pemerintahan. Wah, keren banget nih. Jadi terbuka saya tentang SOP dan pemirsa semua, para pembelajar semua. Tentu saja ingin mendalaminya boleh tadi lihat YouTube-nya Pak Rahmat tentang apa namanya? Channelnya Rahmat Suyatna. Channelnya Rahmat Suyatna ya. Iya. Nama beliau ditulis aja. Nanti di sana ada namanya tutorial ya. Tutorial. Atau bisa ngundang beliau langsung ya ke sini ke BPSDMD ya melalui lembaga ya. Jadi manapun yang paling penting bagi kita adalah terus berkembang mengarah ke lebih hebat lagi, dan ingat bahwa ilmu itu tidak manfaat kecuali digunakan. Saya ingat banget ada kata-kata mutiara dari Imam Ghazali Pak Rahmat. Jadi semua orang itu akan musnah. Artinya musnah itu tidak akan ada sisanya kecuali yang berilmu. Yang berilmu pun akan musnah kecuali yang mengamalkannya. Yang mengamalkannya pun akan musnah kecuali yang ikhlas mengamalkannya. Nah, mudah-mudahan SOP ini nanti setelah dipahami Anda lakukan dengan cara ikhlas, sehingga bukan hanya urusan dunia kita bereskan tapi urusan dengan Allah pun bagian dari tugas kita selesai. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di obrolan yang lain-lainnya dengan saya di podcast BPSDM Provinsi Banten, obrolan edukatif dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nazar.